akhir-akhir ini sedang ramai di sosial media, yaitu keributan dalam tanda petik antara seorang pandit kenamaan di Indonesia, aku nggak mau sebut nama, dan juga seorang desainer jersey timnas Indonesia yang baru, aku juga nggak mau sebut nama, yang mana mereka saling berbalas komentar lah di sosial media, yaitu X, Twitter atau sekarang X namanya gitu. Tapi di video kali ini aku nggak akan ngebahas terkait dengan kasus mereka berdua, terkait dengan apa yang terjadi antara mereka berdua gitu, karena hukumnya gibah gitu, gibah ya berdosa. Aku lagi puasa, gak mungkin bergibah juga kayak gitu kan. Nah, tapi di video ini aku akan bahas lebih kepada apa sebenarnya yang terjadi sehingga netizen sampai kos kenamaan di Indonesia itu berkomentar terkait dengan desain baru jersey timnas Indonesia ini kayak gitu. Nah, gini, dalam 3-4 tahun terakhir ya kalau nggak salah, yang memenangkan tender untuk jersey timnas Indonesia itu kan adalah Mills gitu ya. Kalau kita lihat Mills secara logo dari Millsnya sendiri aja udah keren kayak gitu kan. Itu kan adalah topeng ataupun helm dari para kesatria perang zaman dulu lah kayak gitu. Dari itu ya udah keren, apalagi desain jersinya untuk tim masih bisa dibilang cukup keren lah, sehingga ekspektasi orang itu terhadap jersey baru timnas itu meningkat karena standarnya itu sudah Mills gitu. Nah, kemudian diadakanlah tender baru untuk pemegang pemegang hak pembuat jersey gitu, nggak tahu apa istilahnya, artinya yang memenangkan tender itu adalah Airspo ataupun Erigo Sport kayak gitu. Nah, dalam tender ini Erigo yang memenangkan, maka dari itu Erigo diberikan hak untuk membuat jersey timnas beserta desainnya. Nah, kemudian netizen Indonesia itu berkomentar bahwasanya terlalu polos desainnya itu terlalu polos, seperti nggak niat kayak gitu. Mungkin tujuan dari sang desainer mungkin ingin membuat nuansa klasik mungkin di tahun 70-80, karena kan lagi tren ya. Kalau kita lihat kayak Prancis, Jerman, dan lain-lain negara-negara, Inggris, negara-negara lain kan sekarang itu trennya lagi kembali kepada jersey mereka di era 80, 70, 80, 90 yang klasik, nggak banyak ornamen kayak gitu, lebih kepada yang klasik tapi dengan sentuhan modern kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi polemik bagi para netizen Indonesia. Nah, sebelum itu kan sebelum Mills dan juga Airspo yang memenangkan tender, kurang lebih mungkin 10 tahun, nggak tahu lah, ini koreksi kalau aku salah, 10 tahunan mungkin itu Nike ya kan, Nike yang memegang hak untuk membuat jersey timnas Indonesia. Yang paling kuingat kalau aku pribadi ya, yang paling membekas di benakku terkait dengan jersey Indonesia adalah jersey Indonesia di AFF 2010. Rasaku itu adalah jersey terbaik, ataupun yang nggak terbaik lah, jersey yang memorable bagi kita semua terkait dengan timnas Indonesia. Mungkin karena pada waktu itu media sosial sudah mulai booming, jadi timnas mulai disorot dan bajunya itu yang memorable di benak kita. Setelah itu ya bisa dibilang yang bisa menyaingi ya cuman Mills kayak gitu. Secara desainnya itu lebih kepada desain seorang petarung, karena mungkin mengikuti logo dari si Millsnya sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita bahas apa yang dibuat sama Airspo, sebenarnya aku nggak ada masalah aja gitu. Sebenarnya ini kan masalah desain itu kan masalah suka nggak suka itu kan subjektivitasnya itu tinggi kayak gitu. Mungkin seperti yang aku bilang di awal tadi, mungkin sang desainer itu lebih memilih memasukkan nuansa klasik, sehingga tidak banyaklah ornamen, tidak pakai kerah juga kan, dan juga di lengannya nggak ada dikasih warna, polos saja, merah putih ya. Sepintas memang kita lihat seperti baju timnas Vietnam kayak gitu kan, baju merahnya dan juga baju putihnya gitu. Tapi kita nggak bisa salahkan dia juga, karena apalagi ini desain itu kan tergantung dari siapa yang mendesainnya. Cuman yang kita sayangkan adalah respon dari sang desainer yang membahas pandit kenamaan di Indonesia itu. Dia bilang dia namanya komentator bola, kalau nggak komen ya nggak makan. Rasaku di situ blundernya, karena begini, kalau aku pribadi, masyarakat Indonesia itu belum terbiasa untuk menerima kritikan yang pedas, yang kasarnya adalah cacian, yang kasarnya adalah makian. Tapi bagaimanapun itu adalah sebuah
kritikan yang harus kita terima gitu loh. Kita memantapkan diri sebagai sebuah negara demokrasi, warga negaranya juga sadar bahwasanya kita memakai sistem demokrasi ya. Jeleknya itu semua orang boleh berbicara, semua orang itu boleh melakukan apapun yang dia suka asal tidak melanggar undang-undang, kan kayak gitu. Nah, yang terjadi di kasus si desainer dan juga si Pandit adalah respon yang berlebihan dari seorang desainer gitu loh. Dia si desainer ini mengatakan bahwasanya ya kalau nggak komen nggak makan. Rasaku itu yang perlu kita perbaiki kayak gini. Aku jelaskan dulu gini. Seorang eksekutor, eksekutor dan pengamat atau ahli lah atau pengamat lah kita katakan, itu nggak akan pernah ketemu gimana pun ceritanya gitu. Yang bisa apa? Mereka harus saling berkolaborasi gitu. Karena sang eksekutor merasa dia sudah melakukan yang terbaik, jadi kalian nggak usah komen. Kalau nggak bisa berbuat, ya nggak usah komen. Itu selalu yang dikatakan sama eksekutor. Nah, sang pengamat itu menilai dari sisi lain. Dia menilai dari sisi idealnya. Maka dari itu eksekutor dan juga seorang pengamat itu nggak akan pernah ketemu kalau bicara terkait dengan siapa yang lebih baik. Yang bisa apa? Yang bisa mereka berkolaborasi. Ini sang pengamat memberikan kritik dan juga kalau mau diberikan saran, berikan saran kepada sang eksekutor. Sang eksekutor menerima kritikan dan saran itu dengan baik, terlepas dari dia mau nerima atau enggak. Sang pengamat juga nggak bisa memaksakan si eksekutor ini harus melakukan apa yang dia bilang, nggak bisa memaksakan. Sang eksekutor juga nggak bisa memaksakan pengamat itu diam, karena job desk-nya itu berbeda gitu loh. Yang ini melakukan, yang ini mengkritik dan menyarankan. Yang jadi masalah di Indonesia adalah kita belum dibiasakan untuk bisa atau legowo berhati besar untuk menerima pendapat berbeda, yang disampaikan dengan cara yang keras, dengan cara yang ya kasarnya yang kasarnya itu tidak enak untuk didengar gitu. Kita terbiasa menerima pujian, menerima sanjungan, kalaupun kritikan yang disampaikan dengan sambil bungkuk-bungkuk. Kita terbiasa akan hal-hal feodal kayak gitu loh. Itu harus dirubah menurutku gitu loh. Bukan karena aku juga ya kasarnya adalah pengamat, enggak gitu loh. Bahkan kalau kalian di kolom komen kalian lihat mereka selalu, para netizen selalu kok membuli aku bilang aku nggak tahu apa-apa lah, aku pengikutnya towel lah, dibilang nggak ada masalah, mau kalian maki terserah, itu hak kalian, tapi kalian juga nggak bisa memaksakan aku untuk mengikuti apa yang kalian bilang gitu loh. Karena apa? Aku sang pembuat, aku sang eksekutornya, kasarnya kalau kita bicaraku dengan netizen, aku sang eksekutor, kalian kritikusnya. Kalian boleh ngasih kritik, tapi kalian nggak boleh memaksakan aku harus begini. Aku juga sang eksekutor melakukan ini. Nggak bisa juga aku memaksa kalian nggak boleh mengkritik. Nggak bisa, karena sekarang eranya era keterbukaan gitu loh. Kita semua berhak untuk berbicara. Kita memilih untuk menjadi negara yang demokratis, yang artinya kita semua boleh berbicara kayak gitu. Itu menurutku yang menjadi polemik kenapa ini menjadi rame kayak gitu. Kemudian kalau kita kembali lagi ke jersey timnas Indonesianya kayak gitu ya. Kalau kita lihat memang sepintas agak sedikit boring kalau kita mau boleh jujur gitu melihat bentar. Kalau kita mau melihat desainnya kayak gitu, ya memang agak sedikit boring kayak gitu. Cuman ya kembali lagi, desain itu kan tergantung siapa yang membuat. Yang disayangkan adalah respon dari desainernya, itu yang kita sayangkan. Kenapa harus mengeluarkan komen tweet seperti itu gitu? Nggak layak seorang desainer ketika dikritik dia melakukan hal sedemikian gitu. Nah, kemudian setelah keributan itu muncullah breaking news yang menyatakan bahwasanya desain jersey timnas akan diganti. Ya, aku melihatnya dari dua sisi kayak gitu. Yang pertama begini. Yang pertama aku melihatnya bahwasanya Erspo itu mendengarkan apa yang diinginkan netizen gitu ya. Menurutku bisa baik bisa enggak juga gitu. Baiknya artinya mereka menerima apa yang diberikan netizen diberi masukan oleh netizen. Yang kedua adalah buruknya adalah mereka berarti tidak percaya diri dengan produk mereka. Mereka tidak percaya diri dengan desain mereka. Mereka tidak percaya diri akan apa yang mereka keluarkan gitu. Kalau aku lihat itu gitu lah. Nah, yang kedua adalah kenapa setelah rame baru ada pengumuman desain jersey timnas itu akan diganti. Artinya apa? Dia ingin mengikuti alur gitu. Artinya kan kembali lagi dia nggak percaya diri dengan produk yang dia keluarkan gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kalau aku pribadi melihatnya ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah gitu. Toh ya Mills juga di awal-awal
menerima proyek dalam tanda petik proyek jersey timnas ini juga kan ya bisa dibilang nggak sebagus yang terakhir ini kan. Kemudian ya mungkin karena netizen belum juga ngeh bagus nggak bagusnya kayak gitu. Dia juga tapi dia pelan-pelan dia berubah kemudian jadilah jersey timnas yang terakhir ini kayak gitu. Nah, jadi hal terakhir yang ingin aku sampaikan adalah aku ingin mengajak teman-teman semua lah kayak gitu, baik pelaku maupun pengamatnya sama-sama berkolaborasi gitu. Sang pelaku juga harus bisa menerima kritikan dari si pengamat ataupun netizen, baik itu disampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang nggak bagus, dengan cara yang halus, dengan cara yang kasar gitu. Dan kemudian si pengamat juga nggak bisa memaksakan si pelaku ini harus melakukan apa yang dia lakukan gitu. Artinya saling berkoordinasi aja kayak gitu. Kalaupun ya kan bisa-bisa aja kan sang pelaku yang bodoh amat lah ya apa yang dikatakan oleh sang pengamat, bisa-bisa aja. Jadi kalau menurutku ya kembali lagi kita memilih menjadi negara yang demokratis, kita harus siap mendengarkan semua orang ngomong apa. Selagi itu bagus ya terima aja, telan, dan kemudian kalau itu nggak bagus ya udah buang aja jauh-jauh ke laut. Nggak usah sampai kayak marah-marah lah, sampai emosi lah. Untuk apa? Rasaku bukan sebuah tindakan yang bijak. Apalagi rata-rata orang-orang yang marah-marah itu kan sudah dewasa gitu, sudah 20 tahun ke atas gitu, sudah cukup baik lah untuk bisa mengelola emosi, sudah cukup baik lah untuk bisa meredamkan ego gitu ya. Terima aja apa yang dikatakan orang. Kalau bagus terima, kalau enggak ya udah buang aja ke laut kayak gitu. Oke, itu dulu yang bisa ku sampaikan terkait dengan polemik yang ada. Ya bagi kalian yang suka boleh di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, semoga terhibur.